Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Pada video ini kita akan membahas tentang himpunan ortonormal sebagai pengantar untuk proses Gram-Schmidt. Selamat menyaksikan. Oke, apa itu himpunan ortonormal? Himpunan ortonormal adalah sekumpulan unsur-unsur pada suatu himpunan yang kesemuanya saling ortogonal. Selain itu, setiap panjang vektor yang ada di situ bernilai 1. Contoh yang paling sederhana adalah jika kita punya himpunan R3 misalnya, maka contoh himpunan ortonormal pada himpunan ini adalah himpunan basis baku 100, 010, dan 001. Tentu saja keortonormalannya ini akan berlaku jika operasi kali dalam yang digunakan adalah operasi kali dalam Euclid, ya. Dengan kata lain, menggunakan operasi kali titik, yaitu operasi kali dalam U, V ini sama dengan U dot V. Kita dapat cek bahwa dalam hal ini kita akan punya, kita periksa setiap dua pasangan dari vektor yang ada di dalam himpunan, kita sebut saja himpunan B, ini seharusnya akan menghasilkan hasil kali titiknya adalah 0. Kita cek misalnya 100, jika dikalikan titik dengan 010, hasilnya adalah 0, kali 1 adalah 0, 0 kali 1 0 lagi, 0 kali 0 adalah 0. Kemudian kita periksa juga apakah 100 dikalikan dengan 001, ini tentu akan menghasilkan 0 tambah 0 tambah 0. Dan terakhir kita periksa 010 dikalikan dengan 001. Nah, karena setiap dua unsur yang kita ambil di sini operasi kali dalamnya bernilai 0, maka kita katakan bahwa B ini adalah himpunan yang ortogonal. Ini masih ortogonal ya. Kenapa? Karena kita belum periksa apakah panjang dari vektor 100, 010 dan 001 ini bernilai 1. Oke, karena kita menggunakan operasi kali dalam Euclid, hasilnya adalah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Kemudian panjang 010, hasilnya adalah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Dan terakhir, panjang untuk 001, kita dapat cek hasilnya juga akar 0 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat. Oke, karena di sini kita punya setiap dua vektor yang berbeda di dalam B ini ortogonal, kemudian setiap vektornya tersebut juga memiliki panjang 1, maka kita katakan bahwa sekarang vektor B-nya adalah himpunan B adalah himpunan yang ortonormal. Ortonormal. Oke. Apakah ada contoh lain? Ya, tentunya kita dapat mengecek himpunan lain dari vektor dari himpunan yang ada di R ini, atau sebentar kita hapus dulu. Nah, sekarang kita coba ganti. Masih dengan operasi yang sama.
Misalkan sekarang kita punya himpunan B-nya ini adalah himpunan yang isinya vektor-vektor sebagai berikut. Oke, pertama adalah 102, kemudian -2, 01, dan 010 dengan operasi kali dalam yang sama seperti sebelumnya. Seperti tadi kita periksa apakah jika kita ambil dua buah unsur di dalam B, hasil kali dalamnya menjadi 0. Berarti kita coba cek hasil kali titik 102 dengan -2, 01. Hasilnya adalah -2 ditambah 0 ditambah 2, hasilnya 0. Kemudian jika kita kalikan titik 102 dengan 010, hasilnya 0 juga. Terakhir kita cek -201 kali titik dengan 010, ini juga akan kita dapatkan hasilnya 0. Oke, berarti dalam hal ini kita katakan bahwa B adalah himpunan yang ortogonal. Nah, yang jadi masalah adalah apakah setiap unsur yang ada di B ini memiliki panjang 1? Kita coba cek panjang untuk 102. Ini adalah akar dari 1 kuadrat, 0 kuadrat, tambah 2 kuadrat. Akar 5. Kemudian panjang dari -201 adalah akar dari -2 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat, akar 5 juga, dan terakhir panjang vektor 010, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 0 kuadrat sama dengan 1. Berarti dalam hal ini kita katakan B ini ortogonal, tapi B tidak ortonormal. Kenapa? Ya, karena kita punya dua buah unsur yang panjangnya tidak sama dengan akar 5. Seperti itu. Kita lihat bagaimana mengecek ke ortonormalan pada himpunan yang berbeda, ruang vektor yang berbeda. Oke, sekarang kita punya himpunan gamma adalah sebuah himpunan di P2 yang isinya adalah 1 per akar 2x ditambah 1 per akar 2x kuadrat dan x kuadrat. Kemudian operasi kali dalam yang diberikan adalah jika kita ambil dua buah unsur di P2, P dan Q, operasi kali dalamnya merupakan integral 0 sampai 1 Px dikalikan dengan Qx. Kita coba cek apakah himpunan gamma ini adalah himpunan yang ortogonal dulu. Oke, berarti seperti tadi kita akan integralkan 01. Kita kalikan dalam 1 dan 1 per akar 2x plus 1 per akar 2x kuadrat. Berarti ini adalah integral 01, 1 dikalikan 1 per akar 2x, 1 per akar 2x, ditambah 1 per akar 2x kuadrat dx. Berarti kita akan punya di sini 1 per 2 akar 2x, ditambah 1 per 3 akar 2x kuadrat. Masukkan batasnya 0 sampai 1. Maka kita dapat hasilnya adalah 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 3 akar 2. Oke, hasilnya apa ya? Ini 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 dibagi 6 kali 2, 12. Oke, ternyata hasilnya 5 akar 2 per 12. Ya, dari sini kita sudah bisa cek bahwa ternyata gamma bahkan
tidak ortogonal. Tapi barangkali penasaran, apakah kita bisa cek apakah vektor-vektor ini memiliki panjang 1? Kita coba lihat norm dari 1 adalah integral 0 sampai 1, 1 kali 1 dx. Oke, ini adalah x, masukkan batas 0, 1. Nilainya 1, panjang dari 1 per akar 2x plus 1 per akar 2x kuadrat, integral 0 sampai 1, 1 per 2x ditambah 1 per 2x kuadrat. Berarti, maaf, akarnya tertinggal. Ini adalah 1 per 2x kuadrat ditambah 1 per 2x pangkat 4 ditambah dengan 2 kali 1 per akar 2 x pangkat 3. Masukkan batasnya 0 sampai 1. Oke, dari sini kita punya setengah, tambah setengah, ditambah dengan kita substitusikan 2 per akar 2. Oke, ini jelas-jelas tidak akan sama dengan 1 ya, karena ada pembagian dengan akar 2. Ya, ternyata yang panjangnya 1 pun hanya vektor yang pertama dan mungkin vektor yang ketiga ya. Kita coba x kuadrat. Oke, ini adalah integral 0 sampai 1 x pangkat 4 dx. 1 per 5 x pangkat 5. Ya, oke. Jadi yang vektor yang normal ya atau panjangnya 1, vektor satuan, hanya pada unsur yang pertama. Unsur kedua dan ketiga panjangnya tidak sama dengan 1. Akibatnya himpunan gamma yang kita punya di sini, jika kita menggunakan operasi kali dalam yang didefinisikan seperti ini, tidak menjadi himpunan yang ortonormal. Nah, selanjutnya, karena kita akan melihat hubungannya nanti dengan basis yang ortonormal, gitu ya. Tadi kita melihat bahwa ternyata himpunan basis baku di R3, gitu ya, yang isinya 100, 010, dan 001, ini merupakan himpunan yang ortonormal. Kemudian saya beri nama B aksen. Himpunan lain yang kita punya 102 min 201 dan 010, ini juga himpunan yang ortonormal. Nah, jika kita periksa untuk himpunan B, ini jelas himpunan yang bebas linier, ya, dan merupakan basis. Kita coba cek apakah B aksen juga himpunan yang bebas linier. Masih ingat kita dapat memanfaatkan teorema, yaitu untuk mengecek apakah suatu himpunan di Rn ini bebas linier, kita cukup menuliskannya ke dalam sebuah matriks, menyusun unsur-unsurnya menjadi kolom-kolom matriks, kemudian kita lakukan operasi baris elementer dan cek apakah ekivalen baris dengan matriks identitas. Jadi apa yang kita lakukan di sini, baris ketiga mungkin kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Menjadi 5 ya, dan ini 0. Kemudian mungkin kita tukar baris. Lalu baris keduanya kita kalikan dengan 1/5. Oke, terakhir
baris pertama kita tambahkan dengan 2 kali baris kedua. Um, 100, 010 dan 001. Oke, jadi kita punya matriksnya ekivalen bias dengan matriks identitas, sehingga himpunan B aksen ini adalah himpunan yang bebas linear. Kemudian karena ini adalah himpunan bebas linear maksimal, jumlah unsur di B aksen ini sama dengan dimensi dari R3. Akibatnya ya B aksen ini tentu akan menjadi basis juga untuk R3. Oke. Dari teorema 5.1 ini kita punya sebuah kesimpulan di sini, yakni jika kita punya himpunan S adalah himpunan ortogonal yang berisi sejumlah berhingga vektor tak nol di ruang hasil kali dalam V, maka kita dapat katakan bahwa himpunan S ini juga himpunan yang bebas linear. Akibat apa yang dapat kita lakukan, yang bisa kita dapat? Berarti apabila jumlah unsur S ini sama dengan dimensi V, maka kita dapat katakan bahwa S ini juga bebas linear. Maaf, bukan bebas linear ya, tapi langsung merupakan basis. Seperti itu. Punya dua buah vektor di R3 dengan HKD Euclid yang isinya kedua vektor tersebut adalah vektor U yaitu 111 dan vektor V yaitu 011. Sekarang dapatkah kita mencari vektor W agar himpunan katakanlah S yang isinya adalah U, V, dan W ini menjadi himpunan yang ortogonal? Oke, apa artinya? Berarti kita misalkan W-nya ini adalah W1, W2, dan W3. Jika kita mengatakan bahwa S ini ortogonal, oke, sepertinya dari U dan V-nya sendiri dia tidak ortogonal ya. Mungkin di sini kita perlu modifikasi, tidak bisa 011, tapi kita ganti misalnya menjadi 0,1-1. Oke, kita yakinkan dulu ya, jangan-jangan masih tidak ortogonal antara U dan V. Kita cek 111 dikalikan dengan 0,1-1. Hasilnya adalah 1, maaf. 0 ditambah 1 dikurangi 1. Oke, aman ya. U dan V-nya sudah saling ortogonal. Selanjutnya, berarti dalam hal ini kita perlu cek bagaimana jika U dikalikan dengan W. Akan kita dapat 111 dikalikan dengan W1, W2, W3. Kita punya sebuah persamaan isinya W1 tambah W2 tambah W3 harus sama dengan 0. Selain itu, kita juga harus mengalihkan V dengan W. 0,1-1 kali W1, W2, W3 juga ini nanti hasilnya harus sama dengan 0. Berarti kita dapat, W3. W2 kurangi W3 sama dengan 0. Berarti kita punya sebuah sistem persamaan linear, yaitu W1 plus W2 plus W3 sama dengan 0, dan W2 min W3 sama dengan 0. Kalau yang bawah ini kita dapat tuliskan bahwa asalkan W2-nya sama dengan W3, kesamaan kedua akan terpenuhi. Kita substitusikan ke atas, berarti W1 ditambah
W2 ditambah dengan W3 sama dengan 0, berarti W2 tambah W2 sama dengan 0. W1 kurangi 2W2, maaf, ditambah 2W2 sama dengan 0, dan W1 adalah 2W2. Kita pilih salah, berarti secara umum dapat kita tuliskan agar W-nya ini menyebabkan himpunan S ortogonal, kita bisa tuliskan ini sebagai 2, 1, 1, kalikan dengan T, untuk T-nya suatu bilangan real. Oke. Ya. Berarti kita dapat himpunan W-nya, kita ambil saja T-nya 1, misalnya ya, kita pilih W-nya 2, 1, 1. Oke. Maka di sini kita dapat S-nya adalah himpunan yang ortogonal. Apakah kita dapat membuat agar vektor-vektor yang kita punya ini menjadi vektor yang ortonormal? Bisa saja, jadi kita buat himpunan S aksen, yang isinya adalah masing-masing unsur S kita bagi dengan normnya. Jadi, vektor U dibagi norm U, vektor V dibagi dengan norm V, dan vektor W dibagi dengan norm W. Nah, ini akan menjadi himpunan yang ortonormal. Untuk mengetahuinya, berarti S aksennya hasilnya adalah norm dari U, ini akar 3, norm dari V akar 2, dan norm dari W adalah akar 6. Berarti himpunan S aksen yang ortonormal adalah 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, kemudian 0, 1, 1 per akar 2, min 1 per akar 2, dan terakhir 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.